Gue tuh ya kalau boleh jujur gimana gue memandang sosok ayah tuh gue nggak tahu. Gue tuh cuman parno, takut banget anak gue merasa ayahnya tuh tidak ada atau tidak hadir gitu. Apakah gue ayah yang baik? Nggak tahu gitu. Apakah gue suami yang baik? Gue juga nggak tahu. Tapi gue pengennya tuh gue nggak pengen gue sama anak gue harus selalu bareng kalau gue ya tidur. Sama kalau setiap Juni biasanya libur anak sekolah kenaikan kelas, gue biasanya udah nggak bisa dihubungin sama siapa-siapa. Kerja gue biasanya barengan sama anak-anak terus karena mereka liburan. Sama pengen aja bareng, walaupun mungkin di rumah tuh jangan bayangin gue ngurusin anak. Enggak, sama, gue juga ngeliat dari jauh main handphone juga kadang-kadang, normal sekali. Cuman versi baik tuh gimana ya? Versi baik tuh mungkin nanti anak gue kalau udah gede kali ya bisa ngomong ya gitu. Gue nggak tahu apakah dia memendam kalau udah gedenya. Mungkin sama ya sama teman-teman yang ngerasa punya ayah. Kadang-kadang kita juga punya keluhan sama orang tua kita. Gue juga punya keluhan sama orang tua gue gitu loh. Jadi gue tuh cuman bisa sosok ayah yang baik tuh seperti apa. Kadang gue cuma bisa ngeliatnya di film nih. Di film tuh keren banget kayak film-film ayah itu gitu. Cuman kalau di kehidupan pribadi tuh sosok ayah yang seperti apa tuh gue juga masih mencari ya. Karena kan kalau di angkatan gue, mungkin di angkatan teman-teman juga banyak ayah tuh sebagai pencari nafkah gitu loh. Pencari nafkah, sibuk di luar rumah, diurusin sama nyokap stres anaknya bandel-bandel gitu. Dan gue pribadi kebetulan sekarang lebih modern lagi, di mana pencari nafkah itu bukan hanya bapak, tapi istri gue juga pintar melakukan. Dia kayaknya lebih jago ya daripada gue. Jadi dia lebih pintar melakukan itu. Jadi sebagai sosok ayah yang baik tuh nggak tahu. Gue juga masih nyari ayah yang baik itu gimana. Cuman sekarang setiap harinya tuh gue masih kayak kalau bisa ada waktu kurang tidur jemput anak sekolah pun antar jemput anak sekolah, ayo gitu. Kalau sebagai aktor mungkin versi terbaiknya apa Kak? Apalagi dengan mendapat penghargaan, sudah mencapai versi terbaik kamu nggak sih? Enggak, gue tuh malu tau kadang-kadang gitu, apa selalu malu dengan aduh gitu kayak ngerasa gue bukan aktor kayaknya ya gitu. Malu aja kayak kan di film ini akan nongol nih, ini adalah film setelah nanti gue kemarin dapat penghargaan dan aduh gue nggak janji bisa menampilkan hal yang bagus atau apa, nggak tahu kita harus memenuhi harapannya gimana. Cuman gue lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kayak nggak tahu predikat itu tuh gue masih malu malu gitu untuk jadi aktor dari atau apa. Dari Kang sendiri kan dekat sama Echa ya, sampai gemes banget. Ada rencana nggak sih untuk pengen punya omongan baru untuk perempuan? Selalu ada rencana dari anak pertama juga, dulu rencananya perempuan, namanya juga nama perempuan sebenarnya gitu. Tapi ternyata yang gue punya sekarang laki-laki juga seru banget gitu. Dan gue sih kayaknya 2 aja ya udah cukup sekarang. Nggak tahu kalau kebobolan ya, gue nggak tahu ya. Cuman kalau nanti dapat anak perempuan kan nanti dapat menantu dari anak gue gitu. Mungkin nanti menantu gue bentukannya kayak Echa gitu juga kali. Jadi ya kalau gue sih selalu suka karena gue pengennya punya anak perempuan atau yang seperti bini gue gitu. Bini gue tuh orangnya nggak lenje menye gitu loh, kayak santai, berat, cuek, nggak pernah make up, dan nganter anak sekolah kayak nggak pernah mandi deh dia. Kayak mandinya dia kadang maghrib gitu. Jadi seru. Mas Ringo, boleh dong kira-kira legacy Mas Ringo gitu yang kayak diharapkan untuk ditinggalkan buat kedua anaknya apa? Itu dia tuh, gue tuh masih mencoba mencari tahu apa artinya jadi orang tua kalau peninggalan, warisan. Karena gue punya keyakinan anak gue tuh sanggup nantinya gitu loh. Anak gue tuh sanggup untuk struggle hidup yang semakin keras ini gitu loh. Jadi kalau misalnya legacy seperti apa, kita lihat nanti ya legacy. Kalau sekarang sih semuanya gue akan serahkan kepada mereka ya gitu. Tapi legacy kayak nama besar gue apa nggak ada gitu, legacy apa gitu. Gue kayak satu contoh yang lucu, setelah gue dapet piala kemarin, anak gue tuh lagi tidur karena itu kejadiannya malam. Tiba-tiba besok ya anak gue tuh gue jemput sekolah kan. Kamu tahu nggak sih Biorka semalam tuh Baba baru dapet penghargaan. Tahu mama cerita piala apaan sih tuh? Ini cuman gue juga ya nggak piala apa-apa sih, gue juga tidak menjelaskan itu. Pas dia pulang, mana pialanya? Itu gedean piala basketnya Biorka ya.
iya emang bagusan piala kamu sih gitu kayak dia nggak ngerti RT-nya itu apa dan memang nggak penting capaian gue di luar sana gitu, yang penting itu cuma gue hadir jadi ayahnya mereka di rumah tuh udah itu doang gitu loh, bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak main gitu. Jadi kalau misalnya legacy apa yang akan gue tinggalkan, pertama gue tidak berencana meninggalkan mereka walaupun suatu saat gue akan meninggalkan mereka gitu ya karena takdir dan segala macam, tapi nggak tahu, gue punya keyakinan kuat banget dua-duanya anak gue akan sanggup untuk tidak mengharapkan apa-apa dari bapaknya, ngerti? Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Ada dong fun fact soal kamu yang orang nggak tahu, entah itu sebagai ayah atau sebagai aktor. Fun fact, apa ya? Sebagai aktor mungkin yang orang nggak tahu, entah itu ketika di belakang layar kamu kayak dapet idenya seperti apa. Dalam hal apa dulu nih, terlalu luas ya? Terlalu luas, yang lain apa Sebagai ya? aktor, Sebagai aktor, yang orang nggak entah tahu. itu kebiasaan kamu. Oh, sebagai aktor, dulu gue pernah mencoba film yang ada adegan ciumannya, gue gak tau ada tahu atau enggak, tapi itu disupport sama istri gue karena ceritanya bagus, dan setiap gue berangkat pada saat itu, istri gue selalu nanya, udah belum adegan itu? Udah belum? Nah itu buat gue ganggu sekali. Dan akhirnya kayak, udah cukup itu aja, kayaknya nggak akan ada lagi gitu. Cuman lucu aja gitu, dimana istri gue selalu support dan apa yang gue lakuin. Setiap skenario yang datang, gue bisa minta pendapat dia segala macam. Fun fact-nya itu. Fun fact kedua, beneran ini mah, istri gue duluan yang suka sama gue. Gue tuh selalu, gak mungkin candaan lo. Bini gue duluan, yang bucin tuh dulu dia. Tapi nggak pernah dipercaya, kan fun fact kan? Istri gue dulunya, sekarang aja berbalik emang, sekarang dia lebih ke anak-anak. Cuman dulunya tuh dia duluan yang suka sama gue gitu. Yang ketiga, Kebiasaan mungkin. biasanya apa ya? Oh, waktu anak gue lahir, waktu anak gue pertama lahir, baru kan gue belum pernah pertama kali ngeliat anak baru keluar dari perut. Jelek banget anak gue, gue nggak nangis nggak apa-apa, buset jelek banget, keriput gitu loh. Kalau kita ngehadirin anak bayi, kan udah dibersihin, udah diranjang bayi tuh, ini lucu. Ini mah baru benar-benar baru keluar perut, darah terus keriput, jelek banget gitu. Jadi gue tuh dulu nggak ada terharu atau apa, bingung kenapa anak gue gini ya, kenapa anak gue gini ya gitu. Karena nggak punya pengalaman, paling gitu aja sih. Sisanya nggak kepikiran, pertanyaan dadakan soalnya. Mungkin cerita pengen punya anak cewek, makanya nih. Oh udah tadi. Ada ya? Nama anak pertama gue tuh Bjorka. Jauh sebelum itu di umur 20, gue tuh ngefans banget sama penyanyi namanya Bjork dari Iceland. Udah gitu gue kasih nama, dari umur 20 gue udah tahu gue mau kasih nama anak akan Bjorka dari umur gue 20. Tiba-tiba di dokter ngasih tahu di kehamilan istri gue 4 bulan, anaknya laki ya, selamat. Gimana gue siapinnya nama perempuan lagi? Akhirnya ternyata keluar itu Bjorka masih cocok lah buat anak cowok gitu. Iya gue selalu pengen punya anak perempuan karena nggak tahu, gemes aja. Kalau ada temen gue bawa anak perempuan juga gemes. Bukan berarti gue nggak mensyukuri anak gue yang sekarang juga membuat hidup gue sangat lengkap sekali gitu. Cuma dulu mikirnya, lucu ya gitu kalau anak perempuan tuh kayak katanya lebih dekat ke bapaknya. Karena dua anak yang gue punya sekarang sangat-sangat lebih dekat ke ibunya. Jadi ibunya tuh tidur bisa gitu karena kanan kiri dipeluk gitu loh, sedangkan bapaknya jauh gitu loh. Dan itu tuh menurut gue, apa sih rasanya itu tuh selalu ditempel sama anak gitu. Karena menurut gue itu romantis sekali. Oke. Thank you. Oke, terima kasih.